Hai, bertemu lagi dengan saya Kartika Desta Permatasari dalam channel Kita Sehat, Kita Kuat. Kali ini kita akan bahas stroke. Di channel saya sebelumnya sudah bahas tentang hipertensi. Sebenarnya stroke ini adalah kelanjutan dari hipertensi jika tidak ditangani serius dan tidak ditangani dengan segera. Dari data Kemenkes yang saya dapat, stroke merupakan nomor 1 penyebab kematian di Indonesia. Dan menurut data WHO, stroke merupakan nomor 1 kecacatan di dunia. 1 dari 4 orang mengalami serangan stroke. Apa sih stroke itu? Stroke adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak secara akut dan dapat menimbulkan kematian menurut WHO tahun 2014. Dan menurut American Heart Association, stroke terjadi akibat pembuluh darah yang membawa oksigen dan darah ke otak mengalami penyumbatan dan ruptur. Kekurangan oksigen menyebabkan fungsi kontrol gerakan tubuh yang dikendalikan otak tidak berfungsi. Stroke dibagi menjadi 2, ada stroke hemorrhagic dan stroke iskemik. Stroke hemorrhagic merupakan stroke yang disebabkan oleh perdarahan intraserebral atau perdarahan subarachnoid karena pecahnya pembuluh darah otak pada area tertentu sehingga darah memenuhi jaringan otak. Stroke iskemik merupakan stroke yang disebabkan oleh suatu gangguan peredaran darah otak berupa obstruksi atau sumbatan yang menyebabkan hipoksia pada otak dan tidak terjadi perdarahan. Gejala dari stroke hemorrhagic seperti penurunan kesadaran, nadi cepat, pernafasan cepat, pupil mengecil, kaku kuduk, dan hemiplegia. Tanda dan gejala dari stroke iskemik yaitu kelemahan, nyeri kepala, mual muntah, pandangan kabur, dan disfagia. Penyebab dari stroke yaitu trombosis atau bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher. Arteriosclerosis cerebral adalah penyebab utama trombosis yang merupakan penyebab utama dari stroke. Yang kedua, embolisme cerebral yaitu bekuan darah atau material yang lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Yang ketiga, iskemia yaitu penurunan aliran darah ke area otak. Yang keempat, hemorogi cerebral yaitu pecahnya pembuluh darah cerebral dengan perdarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Faktor resiko terjadinya stroke yang pertama, genetik, ras, usia, jenis kelamin, dan riwayat stroke sebelumnya, dan obesitas. Yang pertama, fase akut, berakhir 48-72 jam. Kondisi pasien sadar penuh saat masuk rumah sakit mempunyai prognosis yang lebih dapat diharapkan. Prioritas dalam fase akut ini adalah mempertahankan jalan nafas dan ventilasi yang baik. Yang kedua, fase rehabilitasi adalah fase pemulihan pada kondisi sebelum stroke. Yang ketiga, kemampuan activity daily living atau ADL menimbulkan gejala sisa berupa hemiplegia atau kelumpuhan pada setengah anggota tubuh dan kelemahan otot yang dapat menjadi kecacatan menetap yang selanjutnya. Salah satu obat tradisional yang bisa kita gunakan untuk mengatasi stroke yaitu jahe. Kenapa? Karena jahe itu dapat menghangatkan tubuh, juga dapat digunakan sebagai tanaman obat untuk stroke. Jahe ini baik untuk jantung karena dapat memperlancar sirkulasi darah yang kurang baik dan menurunkan kadar kolesterol. Jahe juga dapat menjadikan penghilang masuk angin. Selain itu, jahe dapat mencegah darah membeku secara berlebihan. Cara mengkonsumsinya pun dapat ditambahkan pada teh atau diseduh dengan air panas. Rasanya pun cenderung enak dan membuat tubuh merasa nyaman dan hangat. Silakan mencoba. Pencegahan yang bisa kita lakukan untuk tidak terjadi stroke, yang pertama, menjaga tekanan darah agar tetap normal. Tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, menjaga berat badan agar supaya ideal, berolahraga secara rutin, menjalani pemeriksaan rutin untuk kondisi medis yang diderita, misalnya diabetes dan hipertensi. Marilah kita menjaga kesehatan tubuh kita agar kita tetap sehat dan kuat. Sekian, salam sehat dan kuat.